Selamat pagi buat ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Rina Sofiana Limbong, NIM saya 03 2022 039. Prodi saya S1 Keperawatan. Saya dari STIKE Santa Elizabeth Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem reproduksi pada pria dan wanita. Dimulai dari yang pertama, yaitu adalah sistem reproduksi pria. Yang pertama itu ada kelenjar prostat, yang kedua itu ada vas deferens, yang ketiga itu ada epididymis, yang keempat ada testis, yang kelima skrotum, yang keenam penis, dan yang ketujuh itu ada uretra. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan anatomi sistem reproduksi wanita, di mana yang pertama itu ada vagina, yang kedua itu ada cervix, yang ketiga ada oviduk, yang kelima, yang keempat itu uterus, dan yang kelima itu ovarium. Baik, di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi. Yang pertama yaitu sistem reproduksi pria. 1. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah kelenjar yang seukuran kacang kenari yang terletak di dalam kandung, tepatnya di bawah kandung kemih. Kelenjar ini hanya terdapat pada pria dan tidak terdapat pada wanita. Kelenjar prostat mengalami 2 kali pembesaran, yaitu pada saat pria sedang pubertas dan ketika mulai memasuki usia 30 tahun. Dan yang kedua itu ada vas deferens, yaitu saluran yang melekat di sepanjang medioventral permukaan ginjal. Vas deferens ini mempunyai fungsi sebagai tempat penyimpanan spermatozoa sebelum diejakulasikan. Dan yang ketiga itu ada epididymis. Epididymis ini adalah saluran di dalam skrotum atau kantong pembungkus testis yang menempel pada bagian belakang testis. Fungsi utamanya itu adalah sebagai alat transportasi sperma dan pematangan sperma. Lalu yang keempat ada testis. Testis itu adalah 2 buah organ berbentuk oval yang terbungkus oleh kulit yang disebut dengan skrotum. Lalu yang kelima itu adalah skrotum. Nah, sedangkan skrotum ini adalah kantong kulit yang terletak di bawah penis pada organ reproduksi pria yang berfungsi melindungi testis. Lalu yang keenam itu ada penis. Penis ini adalah alat kelamin pada pria. Penis juga merupakan organ eksternal karena berada di luar ruang tubuh. Lalu itu yang ketujuh ada uretra. Uretra adalah saluran yang menghubungkan kantong kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra juga berfungsi sebagai saluran pembungkus baik pada sistem kemih atau ekresi dan sistem seksual. Pada pria berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem reproduksi wanita. Yang pertama itu ada vagina. Kita ketahui bahwa vagina adalah bagian dari sistem reproduksi wanita yang berfungsi sebagai jalan keluarnya bayi. Lalu yang kedua itu ada cervix. Cervix atau leher rahim, yang bagian ujung rahim yang menyempit dengan ujung inferior atau bawah yang mengarah ke vagina. Panjang cervix ini kira-kira 2,5 sampai 3,5 cm. Cervix adalah struktur yang menghubungkan mulut rahim dengan vagina. Fungsi kanalis cervicalis ini adalah sebagai jalur tempat lewatnya sperma saat berhubungan intim dan bayi saat proses persalinan, dan tempat keluarnya darah menstruasi. Lalu selanjutnya itu yang ketiga ada oviduk. Oviduk adalah saluran yang dilalui sel telur dari ovarium ke rongga rahim. Setiap
Tuba fallopi memiliki panjang 10-13 cm, diameter sekitar 0,5 sampai 1,2 cm. Yang keempat itu ada uterus. Uterus memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau saat siap untuk dilahirkan. Lalu yang kelima itu ada ovarium. Kita ketahui bahwa ovarium berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan sel telur serta membuat hormon yang mengontrol siklus menstruasi dan kehamilan. Ukuran ovarium terkait dengan usia. Indung telur bisa sebesar buah kiwi, sekitar 6 cm sebelum menopause. Ovarium semakin kecil seiring bertambahnya usia dan bisa sekecil 2 cm setelah menopause. Adapun ukuran rata-rata ovarium adalah sekitar 4 cm. Baik, teman-teman sekalian, demikianlah penjelasan dari saya tentang anatomi, fisiologis, dan reproduksi. Jika ada kesalahan atau tutur kata dari saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam Santa Elizabeth.